Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 25. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Alai songonodo hatani Jehovah, yang gunuaing rapasom matutu halak na terbuang sian nagogo, jala malua tabat-taban sian halak pangarupa, ayahu mabadayak ka na mabadayho, jala ahu paluahon aka anakmu. Demikian firman Tuhan. Sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kesulitan terbesar dalam memulihkan keadaan adalah ketika kita membandingkan antara kemampuan kita dengan kekuatan yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau memulihkan keadaan. Ketika kita sudah merasa tidak sanggup, maka kita akan menjadi lemah dan apatis. Demikianlah gambaran sederhana keadaan umat Israel di pembuangan Babel. Bagi mereka, bebas dari Babel adalah mimpi dan kemustahilan. Tetapi tidaklah demikian dalam rancangan Tuhan. Sekalipun umatnya meninggalkan Dia, tetapi Tuhan tidak sekalipun akan meninggalkan umatnya. Kasih Tuhan digambarkan seperti seorang ibu kepada anak-anaknya. Dalam ayat 15 Yesaya 49 ini Tuhan berkata, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau." Dan cinta kasih inilah yang menjadi alasan bahwa Tuhan sendiri akan menyelamatkan mereka dan menyelamatkan anak-anak umat Israel dari tawanan dan jarahan Babel. Tuhan sungguh akan menjamin hidup mereka. Sahabatku semua, dalam kehidupan kita saat ini, banyak hal yang membuat pikiran dan hati kita seperti tertawan. Kita merasa sudah seperti seorang tawanan. Bukan tubuh kita, tetapi jiwa dan pikiran kita bisa saja saat ini dihimpit oleh keterbatasan kita merespon keadaan hidup kita. Ada orang tua yang sedih dan gelisah karena merasa tidak bisa memberangkatkan anaknya melanjutkan studi sesuai keinginan anaknya. Ada juga banyak anak-anak yang tidak mencapai apa yang diinginkannya untuk duduk di perguruan tinggi yang diinginkannya. Ada keluarga yang bahkan memenuhi kebutuhan dasar finansialnya pun masih kesulitan. Ada yang sudah berlelah mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Dan banyak lagi pergumulan yang akhirnya menawan pikiran dan jiwa kita dan membuat kita menutup asa untuk berharap. Tetapi firman Tuhan hari ini menyemangati kita dalam merespon keadaan yang sepertinya tanpa peluang itu. Tuhan berjanji akan menolong dan membebaskan kita seperti membebaskan tawanan yang akan direbut dari orang-orang kuat dan gagah. Kita diyakinkan seberat apapun persoalan yang menghimpit kita, Tuhan berjanji akan menyelamatkan. Janji ini menggambarkan kekuatan dan kuasa Tuhan untuk membebaskan kita dari situasi yang tampaknya mustahil untuk dipulihkan. Imani janji Tuhan, pasti itu akan menjadi kekuatan untuk tetap berusaha dan berjuang menjalani hidup dan menghadapi berbagai persoalan. Bukan karena kita kuat dan hebat, tetapi karena Tuhan berjanji akan membebaskan jiwa dan hati kita dari tawanan oleh karena himpitan dan kesulitan hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.